Pria ini pergi ke masa lalu dan bercinta dengan dirinya sendiri sampai hamil. Lebih anehnya lagi, anak dari hasil percintaan pria itu tumbuh menjadi pria itu sendiri. Bagaimana bisa ya? Inilah alur cerita Predestination. Di sebuah gedung, ada seorang agen yang sedang berjalan, mengenakan jas, membawa koper dan tas biola. Ia bergegas turun menuju ruang bawah tanah. Di ruang bawah tanah, ia menemukan bom yang hanya tersisa 2 menit sebelum meledak. Ketika tengah sibuk berusaha menonaktifkan bom, ia sadar bahwa ia tidak sendirian. Ia pun mengecek lingkungan sekitar. Lalu terjadi baku tembak dan si teroris kabur. Si agen kembali menonaktifkan bom yang hanya tersisa 5 detik menggunakan koper yang ia bawa sejak tadi. Sungguh sial, wajah orang ini hancur terbakar karena bom meledak tepat ketika ia menaruh bom tersebut di kopernya. Walaupun penuh kesakitan, orang ini terus berusaha mengambil tas biola yang ia bawa. Lalu ada orang muncul dan membantu memberikan tas biola itu kepadanya. Si agen segera memencet-mencet tas biola tersebut dan memukulnya. Tas biola yang si agen bawa ternyata merupakan mesin waktu untuk pergi ke masa lalu dan masa depan. Seketika, ia terbangun di tempat lain dengan tubuh penuh perban. 2 orang agen muncul dan memberikan selamat kepadanya karena ia berhasil menggagalkan bom. Lalu, ia disuruh beristirahat karena masih ada 1 misi terakhir untuk dirinya. Ketika beristirahat, ia mengobservasi kasus-kasus terorisme bom. Semua kasus itu dilakukan oleh seorang teroris gila yang dijuluki Fizzle Bomber. Semua usaha untuk menangkap teroris tersebut gagal. Hanya dirinya lah yang hampir berhasil. Ia mengatakan kalau semua aksi Fizzle Bomber hanyalah bagian kecil dari rencana besarnya. Pada 5 Maret 1975 akan ada ledakan besar di New York seluas 10 blok dengan korban lebih dari 11.000 jiwa. Beberapa hari kemudian, dokter melepas perban yang ada di wajahnya. Wajahnya berhasil diperbaiki dengan transplantasi. Ia berkaca dan agak kaget melihat wajah barunya. 7 tahun sudah berlalu semenjak kecelakaan itu. Ia merekam suaranya dan mengatakan bahwa misi terakhir akhirnya telah tiba. Kini wajahnya sudah membaik. Ia kini memiliki rambut dan kumis. Setelah semua perlengkapan sudah siap, ia akhirnya pergi ke masa lalu. Kemudian, di sebuah bar, si agen sedang bertugas menjadi bartender. Ketika ada seorang pria masuk, ia mengecek jam tangannya dan terlihat 6 November 1970. Dia berbincang dengan pria tersebut yang adalah seorang penulis. Si penulis kemudian menceritakan tentang kehidupannya yang unik, yang pasti belum pernah didengar oleh si bartender. Ketika dia lahir, dia adalah seorang perempuan, bukan seorang laki-laki. Pada 13 September 1945, ia adalah bayi terlantar yang ditinggalkan di depan pintu panti asuhan. Pemilik panti asuhan menemukannya dan memberinya nama Jane. Setelah bertahun-tahun, Jane sudah agak besar. Jane senang menghabiskan waktu membaca, sedangkan anak-anak di sana senang bermain. Jane semakin beranjak dewasa. Ia merupakan juara di kelas. Ia juga pandai membela diri ketika berkelahi, baik dengan perempuan maupun laki-laki. Jane sadar, karena penampilannya yang tidak menarik, ia tidak akan diadopsi. Sampai suatu hari, ada seorang pria bernama Robertson menawarkan Jane kesempatan untuk pergi ke luar angkasa. Hal yang diimpikan Jane sejak kecil. Jane kemudian setuju dan pergi ke Space Corp. Space Corp
adalah organisasi pemerintah yang menawarkan Jane mewujudkan impiannya. Di sana, terdapat banyak kandidat perempuan lain selain Jane. Kemudian, tibalah saat Jane diinterview. Dari hasil interview, Jane menunjukkan dirinya adalah seorang intelektual, ahli dalam matematika, fisika, dan astronomi dibandingkan kandidat lainnya. Lalu Jane dan beberapa kandidat terpilih melakukan tes fisik. Mereka berlarian pada sebuah treadmill untuk menguji ketahanan mereka nantinya untuk perjalanan luar angkasa. 2 jam sudah berlalu. Semua wanita sudah kelelahan. Namun Jane terus-menerus berlari. Terdapat juga tes virtual. Pada tes ini, mereka melakukan perjalanan virtual ke luar angkasa. Selain tes fisik dan mental, juga ada tes kecerdasan. Mereka diberikan ujian. Tes-tes ini berlangsung sampai 1 bulan. Dikarenakan Jane lebih unggul dibanding para kandidat di sana, Jane dibully oleh kandidat-kandidat lain. Sampai-sampai terjadi perkelahian. Tentu saja Jane menang pada perkelahian tersebut. Namun sayangnya, Jane dikeluarkan dari pelatihan Space Corp karena berkelahi. Untuk melanjutkan hidup, Jane mencari uang dengan bekerja sebagai asisten rumah tangga. Ia bekerja sebagai ART di siang hari dan pergi ke sekolah di malam hari. Suatu hari, setelah pulang sekolah, saat itu sedang hujan deras. Jane lari terburu-buru ke tempat berteduh dan tidak sengaja menyenggol seorang pria. Jane minta maaf dan pria tersebut memperlakukan Jane dengan sangat baik. Jane langsung jatuh cinta dengan pria itu. Wajah pria tersebut tidak pernah diperlihatkan di film. Sungguh misterius. Suatu hari, ketika mereka sedang duduk di taman, pria itu bilang kepada Jane untuk tunggu sebentar. Akan tetapi, pria itu tidak pernah kembali. Beberapa hari kemudian, Robertson datang mengunjungi Jane. Robertson memberitahu Jane kalau sebenarnya dia bukan bekerja untuk penerbangan keluar angkasa, melainkan agen perekrutan. Robertson ingin merekrut orang yang hidup sendirian, tidak memiliki masa lalu, memiliki kecerdasan, fisik yang kuat, dan semua itu cocok dengan Jane. Namun, sungguh sayang, masa depan indah yang dibicarakan Robertson lenyap begitu saja karena Jane hamil. Ia mengandung anak dari pria yang hilang begitu saja di taman. 9 bulan kemudian, Jane melahirkan anaknya dengan operasi sesar. Lalu ia pingsan setelah itu. Ketika sadar, dokter berbicara dengan Jane mengenai anak perempuannya yang baru lahir dan juga memberitahu Jane hal yang sungguh mengejutkan bahwa Jane memiliki 2 set penuh organ perempuan dan laki-laki. Namun ketika melahirkan, dokter terpaksa mengangkat rahim Jane karena pendarahan yang banyak dan harus merekonstruksi organ Jane menjadi organ pria saja. Akan dibutuhkan beberapa operasi besar lainnya untuk sepenuhnya merekonstruksi organ Jane menjadi organ pria. Jane kaget dan sangat sedih. Pada malam hari, ketika Jane sedang menimang anaknya, suster bertanya nama bayi itu. Jane mengatakan akan memberinya nama Jane sesuai dengan nama dirinya. Jane yang kini seorang pria pasti akan mengganti namanya. Maka itu ia memberi anaknya nama Jane. 2 minggu telah berlalu. Nasib sial terus saja menimpa Jane. Kini, bayi Jane diculik dari rumah sakit oleh seorang pria tak dikenal. Jane sangat terpukul oleh hal ini. Jane menghabiskan 11 bulan di rumah sakit, melewati 3 operasi besar untuk mengubah dirinya menjadi seorang pria. Terdapat beberapa luka besar di tubuh Jane setelah operasi-operasi itu. Setelah menjadi pria, ia berganti nama jadi John dan pindah ke New York. John bekerja sebagai asisten masak di restoran cepat saji. Dia juga bekerja sebagai stenografer publik, membantu mengetikkan naskah. Dari sanalah ia mulai menjadi penulis berdasarkan pengalamannya sebagai wanita. Kembali di bar, si bartender menawarkan proposal kepada John. Dia akan membawa mantan kekasih Jane yang dulu pernah meninggalkan dia ke hadapan John. John senang karena ia sangat membenci pria tersebut karena dulu telah merusak hidupnya ketika masih menjadi Jane. Namun, sebagai imbalan, John harus bersedia menggantikan pekerjaan si bartender. Si bartender mengungkapkan bahwa sebenarnya ia bekerja dengan Robertson dan mengajak John ke bawah untuk menunjukkan sesuatu. John dengan ragu mengikuti si bartender. Di ruang bawah tanah, si bartender mengeluarkan tas biola dan koper. Ia mengotak-atik tas biola tersebut. Terlihat ada angka-angka tertulis di tas biola. Terdapat jam, tanggal, bulan, dan tahun.
Lalu ia menjelaskan kepada John bahwa tas biola itu adalah mesin waktu. Si bartender menyuruh John memegang mesin waktu itu, dan dalam sekejap mereka muncul di tempat lain. John merasa mual dan pusing. Si bartender bilang kalau mereka kini ada di Cleveland, Ohio pada tanggal 3 April 1963. Si bartender juga menjelaskan kalau dia adalah seorang agen temporal yang bekerja untuk Biro Temporal. Biro Temporal adalah agensi pemerintah yang mencegah kejahatan sebelum terjadi. Jadi, seorang agen temporal bertugas untuk menjelajahi waktu untuk mencegah sebuah kejahatan. Lalu si agen menyuruh John pergi ke sebuah sekolah. Di sana, John akan bertemu dengan mantan kekasihnya. Saat itu sedang hujan deras. Ketika John sedang berdiri menunggu, ada perempuan yang menabrak John yang ternyata adalah Jane. John yang kaget melihat dirinya saat masih perempuan, memuji-muji Jane, dan Jane sangat senang karena tidak ada pria yang memperlakukan Jane dengan sangat baik sebelumnya. Jadi ternyata mantan kekasih yang dulu meninggalkan Jane saat hamil adalah John yang merupakan si Jane yang sudah menjadi pria. Dan seperti yang kita tahu, nantinya Jane akan hamil hasil dari bercinta dengan John. Jadi John kembali ke masa lalu dan menghamili dirinya sendiri. Lalu anak yang dilahirkan nanti akan diculik seseorang misterius. Si agen pergi ke masa depan, tepatnya 2 Maret tahun 1970. Rupanya dia di sini untuk menyergap Fizzle Bomber. Fizzle Bomber sedang mempersiapkan bom di saat itu. Terjadi baku tembak, lalu Fizzle Bomber kabur. Lalu terjadi perkelahian dan pada akhirnya si agen kalah. Si agen lalu bangkit dan mendengar bunyi tembakan dan ada orang berteriak. Ia ke sana dan melihat dirinya dahulu. Si agen kaget menyadari kalau orang yang dulu pernah membantunya adalah dirinya sendiri dari masa depan. Dia membantu memberikan mesin waktu kepada agen yang hancur wajahnya, yang merupakan dirinya sendiri. Kemudian, si agen juga mengambil mesin waktunya dan mengatur waktu 2 Maret 1964, yaitu 1 tahun setelah John bertemu dengan Jane. Robertson pun muncul di sebuah rumah sakit bertemu dengan si agen. Robertson lalu memerintahkan si agen untuk menanam benih untuk masa depan. Ternyata mereka ada di rumah sakit tempat dulunya bayi Jane diculik. Kemudian si agen inilah yang menculik bayi Jane. Si agen lalu mengatur mesin waktunya ke tanggal 13 September 1945. Ternyata orang yang meninggalkan Jane di panti asuhan pada masa lalu adalah si agen ini. Jadi bayi hasil perbuatan John dengan dirinya sendiri diculik ke masa lalu. Nantinya bayi ini akan tumbuh dewasa dan menjadi John. Ternyata ayah dan ibu dari Jane yang sebatang kara adalah dirinya sendiri. Sungguh mengejutkan. Kemudian ia pergi menjelajahi waktu lagi. Kali ini dia pergi ke 24 Juni 1963. Rupanya si agen ada di taman dan mencari John. John lalu menghampiri si agen dengan marah karena ia telah ditipu. Ia dijanjikan mantan kekasih Jane yang ternyata adalah dirinya sendiri. John mencintai Jane dan tidak mau meninggalkannya. Namun ia terpaksa pergi ke masa depan bersama si agen. Mereka sekarang ada di tahun 1985. Lalu Robertson memberikan dokumen petunjuk baru mengenai Fizzle Bomber kepada si agen dan bilang kalau status si agen akan berakhir ketika ia sampai di tujuan. Si agen meninggalkan John alat perekam suara yang selama ini telah ia gunakan. Setelah itu, ia melompati waktu ke 7 Januari 1975. Ia duduk santai dan memencet mesin waktunya. Lalu, mesin waktunya menunjukkan kalau ia sudah dinonaktifkan. Namun anehnya, mesin itu kembali bergerak dan menunjukkan terjadi kesalahan. Si agen lalu mengecek dokumen yang diberikan Robertson dan terdapat petunjuk untuk melacak lokasi pemesanan timer display. Beberapa hari telah berlalu. Akhirnya si agen berhasil melacak lokasi si teroris. Ia pergi ke sebuah tempat laundry, menyergap si Fizzle Bomber. Di sana, ia menemukan seorang pria bertopi yang sedang membaca majalah karangan John. Ia membuka topi dan terungkap kalau Fizzle Bomber ternyata adalah si agen itu sendiri di masa tua. Ternyata, perjalanan waktu membuat otaknya si agen rusak, sehingga lama-lama dia menjadi gila dan menjadi Fizzle Bomber. Si Fizzle Bomber menjelaskan kalau sebetulnya ia melakukan hal ini untuk kebaikan. Ia telah menyelamatkan
menyelamatkan banyak sekali nyawa dengan meledakkan sebuah tempat sebelum orang jahat atau tragedi menimpa lokasi tersebut. Si agen bilang kalau dia tidak akan pernah menjadi Weasel Bomber yang membunuh warga tak bersalah. Lalu dia menembak Weasel Bomber. Kemudian diungkapkan kalau sebetulnya si agen ini adalah John karena ia memiliki bekas luka yang sama dari hasil operasi Jane menjadi pria. Ternyata Jane, John, si agen, dan Weasel Bomber selama ini adalah orang yang sama. Wow, dimulai dari bayi Jane yang diculik dan dibawa ke panti asuhan dan terus bertambah usia. Jane bertemu dengan John dan berakhir hamil. Jane kemudian melahirkan dan berganti identitas menjadi John. John lalu menjadi agen dan suatu hari mengalami kecelakaan di lapangan. Wajahnya dioperasi berubah menjadi si agen dan setelah pensiun, si agen menjadi Weasel Bomber dengan mesin waktunya yang masih aktif. Sungguh plot twist yang tidak terduga. Itulah ending dari Predestination. Sebelum kalian tutup video ini, jangan lupa cek video-video lain dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.